welcome back to Tim Podcast. Bersama saya lagi, Lona Raditya. Jadi, seperti yang sebelumnya sudah kita sampaikan di social media Fifth Culture, bahwa hari ini kita akan kedatangan seorang tamu spesial. Pasti udah tahu kan siapa itu? Karena kemarin juga teman-teman dari cabang, dari head office juga sudah mengumpulkan berbagai macam pertanyaan untuk kita tanyakan hari ini. Jadi, pasti udah tahu kan siapa tamu spesial kita hari ini? Tamu spesial kita hari ini adalah Pak Margono. Ya. Halo Pak. Halo, Apa kabar Pak? baik. Sehat Pak? Oh ya, harus sehat. Harus sehat ya, Pak? Sehat. Saya harap semua juga sehat-sehat. Sibuk Pak? Ini, saya pikir-pikir dengan setelah kita mengalami situasi kayak gini kan kita sebagian kan work from home gitu, waktu kita kadang di kantor itu malah lebih sibuk gitu. Ya karena kalau dulu meeting itu satu hari misalkan kita batasin 3-4 kan meeting gitu karena perlu waktu untuk mobilitas itu. Iya, Tapi dengan begitu kita menggunakan semuanya online dan work from home, justru Nyambung ya, Pak, ya? nyambung, gitu. Jadi meetingnya bukan 4 kali, bisa 7 kali, 8 kali gitu kan. Bahkan Sabtu Minggu pun kita sama OJK diajak meeting nggak bisa nolak, alasan nggak ya? alasan gitu kan. Betul Nah, Pak. Jadi batas antara waktu pribadi sama waktu di kantor jadi nyampur ya Pak ya jadi sekarang. nyampur dan apalagi situasinya kayak gini kan banyak hal yang mesti didiskusiin kan. Jadi malah lebih berat, lebih sibuk. Ya. Makanya harus jaga kesehatan Pak, itu yang paling penting Pak. Betul. Nah, teman-teman, hari ini seperti tema kita hari ini itu adalah Pak Margono belak-belakan. Pasti penasaran kan? Tadi aja udah dapat bocoran sedikit nih tentang kesibukan Bapak akhir-akhir ini. Nah, hari ini kita juga udah nyiapin beberapa pertanyaan yang dimana dari pertanyaan-pertanyaan ini sebagian itu memang disiapkan oleh tim Culture, tapi sebagian lagi juga merupakan pertanyaan dari teman-teman di cabang. Jadi langsung aja ya, kita langsung tanyain semua pertanyaan-pertanyaan tersebut dan apakah Pak Margono siap untuk belak-belakan? Kita cek ya teman-teman. Pertanyaan pertama Pak, apa sih Pak dampak dari pandemi COVID ini Pak buat Fifth Group? Ada dampaknya nggak sih Pak? Kan Fifth Group perusahaan yang besar Pak katanya. Ada dampaknya nggak kira-kira? Iya, jadi temanya belak-belakan ya. Betul Pak, harus Padahal- belak-belakan ya. Menurut saya selama ini kita Selalu belak-belakan ya, Pak. belak-belakan gitu kan. Nah, jadi kalau pertanyaannya dampak dari pandemi ini ke ke perusahaan kita ini, ya harus jujur kita katakan dampaknya itu besar sekali ya. Dan saya rasa situasi saat ini baru pertama kali dirasakan oleh Fifth Group ya. Dan bukan hanya Fifth Group tapi termasuk seluruh perusahaan yang di bawah Astra ataupun perusahaan-perusahaan yang di luar Astra ya. Kalau kita bandingkan dengan krisis tahun 98 maupun dengan tahun 2006, kali ini sangat berbeda ya, sangat berbeda. Kalau tahun 98, 2006 itu tidak banyak negara yang kena ya, hanya negara-negara tertentu. 98 kan cuma Thailand, Indonesia, sedangkan negara-negara kayak Amerika kan juga Aman-aman aja ya Pak. Nah, begitu pula tahun 2006. Tapi kalau sekarang saya rasa itu hampir 80% lebih itu negara di dunia itu kena terdampak daripada pandemi COVID-19 ini kan, termasuk Indonesia ya. Dan ini akhirnya membuat dampak ekonominya ini luar biasa ya. Jadi dan itu cepat sekali. Dan dampaknya ini bukan hanya dari sisi prestasi ataupun performance bisnis, tapi pola kerja kita pun ini juga terdampak kan akhirnya ya, karena ini bukan hanya masalah ekonomi, juga masalah kesehatan, masalah pandemi ya. Sehingga COVID ini kalau tidak salah pemerintah Indonesia itu mengumumkan itu sejak awal Maret. Betul Pak. Sedangkan di dunia ini kan kenanya mulai dari Cina itu sebenarnya di Udah Desember Pak. lah, makanya kan disebutnya COVID-19 gitu, 19, 19 tahun 2019. Tapi ini kan baru bulan Mei, mau akhir Mei gitu ya. Tapi dalam waktu 6 bulan ini perubahannya begitu drastis sekali ya. Dari sisi performa IPF pun ya, sampai dengan Maret itu kita masih aman-aman aja
Masih aman. Ya kan diumumkan awal Maret, akhir Maret kita masih aman. Tapi begitu menginjak di bulan April, itu sudah langsung turunnya drastis sekali. Ya, baik dari sisi penjualan, dari sisi collection, semua itu turun drastis sekali. Jadi cepat sekali di situ. Ya. Nah, jadi memang dampaknya harus kita akui sangat signifikan untuk company kita. Sangat signifikan ya Pak ya. Karena seperti yang Bapak tadi sampaikan sih Pak, memang ini tidak hanya masalah kesehatan ya, tapi ini dampaknya banyak di ekonomi dan juga sebagainya. Menurut informasi yang kita kumpulkan nih Pak, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu kan awalnya di akhir tahun 2019 mereka memproyeksikan itu berada di angka sekitar 5,07%. Betul. Nah, tapi sekarang kan diproyeksikan bahwa itu akan merosot nih Pak. Angka itu sudah kayaknya nggak mungkin nih tercapai. Prediksi yang bagus itu ke angka 2,3, tapi worst scenario itu bisa sampai ke minus 0,4%. Bagaimana dengan Fifth Group Pak? Ya, sama sebenarnya kalau kita bicara prediksi itu kan tidak ada satu orang pun yang bisa memprediksikan secara tepat. Ya. Betul Pak. Even di Indonesia pun itu awalnya diprediksikan di atas 5, terus akan turun ke 2 lebih, bahkan kalau worst skenario-nya bisa di bawah 0, bisa minus, dan minusnya 0,4 juga itu adalah prediksi. Betul. Ya. Itu saat ini saya rasa tidak ada yang bisa memprediksi sampai sebesar apa gitu ya. Sama dengan Fifth ya. Fifth tahun lalu kita membukukan profit itu kan 2,661 triliun gitu ya. Pada waktu kita Excom meeting di bulan April, pada saat itu kita memproyeksikan 1,5 P turun dari 2,61 ke 1,5. Selisih 2-3 minggu kita corporate review di Astra, angka itu sudah berubah lagi menjadi 1,2225 gitu ya. Apakah kita bisa sampai, ya kita nggak tahu. Nanti setelah ini kan bulan Mei, Juni, Juli ini pergerakannya kemana dan berapa lama pandemi ini selesai kan? Betul Pak. Nah, tapi saat ini memang kita memproyeksikan profitability kita ini tinggal 1/4 T. Itu sama saja dengan penurunan lebih dari 50% itu. Betul. Ya. Jadi dampaknya kan cukup besar ya. Nah, itu baru dari sisi profitability, belum dari sisi penjualannya. Penjualan juga pasti mengalami koreksi cukup drastis ya. Yang dibilang saat ini Fifth ini di market yang masih tetap mau ngasih kredit aja, itu kita punya amount payment di April cuman hampir 2 triliun, sedangkan di Maretnya itu masih bisa 3,4 lebih ya. Itu Fifth yang masih aktif dan masih memberikan kredit di market. Nah, sedangkan teman-teman pembiayaan yang lain aja ada yang sudah stop, nggak memberikan kredit sama sekali ya. Ya, jadi memang luar biasa kalau saya bilang gitu. Nah, situasinya tricky ya Pak Ya, sangat tricky. Nah, karena kondisi customer pun setiap hari kan juga berubah. Betul. Ya kan? Ya, yang dulu customer yang sudah di dalam aset kita yang dulu punya kemampuan bayar pun secara tiba-tiba dengan situasi yang terjadi saat ini bisa turun ke capability to pay-nya kan. Betul Pak, betul. Nah, jadi ini sangat dynamic, perubahannya cepat. Ya. Jadi kalau mau turun ya akan cepat sekali dan berubahnya cepat, dan naik pun bisa begitu. Ya. Jadi message-nya apa di sini, bahwa karena kita tidak bisa memproyeksikan sampai sejelek apa, ya, jadi kita harus mempersiapkan diri untuk skenario yang terburuk. Nah, karena kalau kita terlalu banyak memikirkan dampaknya seberapa besar sampai turun berapa banyak, nggak akan ada satu assumption pun yang bisa tepat pasti di situ. Jadi sebaiknya kita seluruh tim MPF harus mempersiapkan diri untuk situasi yang terburuk. Ya.
termasuk pemerintah Indonesia kan angka juga nggak pasti ya, Betul. 2,sekian% growth bisa minus. Betul. Semua Betul. harus mempersiapkan diri untuk the worst skenario-nya itu harus kita siapkan. Iya betul Itu. Pak. Situasinya memang ini apa ya? Mungkin kalau kita mau bilang susah ya susah, mau bilang ini kira-kira challenging ya challenging. Dan itu benar-benar untuk semua ya Pak. Ya. Semua pelaku bisnis ya Pak. Semua Nggak cuman Fifth Group pelaku sebenarnya ya Pak. bisnis saya rasa saat ini, bukan hanya company kita. Ini tahun pertama loh Bang buat saya di Fifth Group yang profitnya nggak naik karena saya udah di Fifth Group itu sejak tahun 2016. Dan itu setiap tahun tuh biasanya kalau akhir tahun tuh selalu melihat reportnya, oh profitnya naik, profitnya naik gitu. Ini yang sering ya di setiap beberapa pertemuan atau beberapa event dengan tim Fifth, ini yang selalu saya ingatkan. Ya. Kita sebenarnya bisa melihat permasalahan ini dari berbagai angle sebenarnya ya. Memang betul tadi yang Lona bilang bahwa Fifth ini lebih dari 1 dekade ini pencapaiannya itu selalu tumbuh. Ya. Jadi kalau mungkin Lona yang kamu masuk 2016 Pak, 4 tahun berarti. 4 tahun ya Swati belum pernah merasakan karena Belum, 4 tahun Pak. pasti Fifth karena itu tadi saya bilang lebih dari 1 dekade. Iya. Terus ya gitu kan. Nah, tapi kalau saya sendiri kan sudah mengalami beberapa, nggak hanya di Fifth gitu kan, bahwa itu di AHM maupun dulu saya di HCC, itu memang kondisi eksternal maupun kondisi company ini tidak mungkin secara terus-menerus itu secara sustainable itu naik terus. Mungkin kinerja kita bisa terus membaik gitu, tapi kalau faktor eksternal seperti ini kan out of control dari kita, terpaksa semua ya perusahaan sebesar apapun akan kena dampaknya kan. Ya. Nah, jadi situasi naik dan turun ini ya adalah satu situasi yang apa ya? Normal kita harus alami, gitu kan. Dan kita harus melihat ini dari sisi positif buat Fifth. Ya, karena kalau kita ini terus tumbuh tanpa mengalami satu challenge, ya akhirnya kita menjadi lama-lama tidak belajar sesuatu, ya kan? Nah dengan kondisi seperti ini, justru kita harus melihat dari satu sisi yang lebih positif bahwa inilah saatnya kita belajar menghadapi suatu situasi yang memang sangat sulit, ya. Sehingga apa yang dulu kita bangun, apa yang kita dulu bentuk, ternyata masih banyak sekali kelemahannya. Nah iya Pak, Ya, kan? sekalian cek kondisi ya Pak ya. Dan cek kondisi, ya. Jadi ini menjadi satu penting. Jadi jangan terus malah justru kita mengeluh, meratapi ini semua. Itu adalah satu sifat yang karakter yang negatif menurut saya. Iya Pak. Ya kalau kita merasa bahwa kita ini adalah mempunyai champion spirit, itu bukan begitu. Refleksinya bukan begitu. Seorang champion itu harus bisa mempertahankan motivasi di dalam situasi apapun, baik pada waktu dia juara, memecahkan rekor, bahkan pada waktu dia tenggelam pun itu harus tetap punya motivasi Semangat ya Pak. bahwa suatu saat kita akan bangkit ya dan bisa menjadi juara lagi. Iya. Nah, itu yang paling penting adalah spirit itu menurut saya. Mungkin itu memang message yang penting ya Pak ya untuk teman-teman semuanya, karena kan banyak yang sama ini tuh fokusnya ke ya tahun ini pasti performance-nya turun, ya tahun ini pasti profitnya turun. Tapi mungkin yang harus kita lihat adalah naik turunnya bisnis tuh normal sebenarnya seperti yang Bapak sampaikan tadi. Tapi lebih ke kitanya nih sebenarnya gimana kita memaknai nih semua kan ya Pak. Sekarang kan begini ya sebenarnya. Ini yang turun kan bukan hanya Fifth Group. Betul. Kecuali kalau orang lain bagus, semua bagus, kita yang bermasalah, ya. nah itu adalah bencana bagi kita kan. Tapi ini kan sesuatu hal yang dialami oleh semua orang gitu kan. Jadi ujiannya itu untuk semua orang gitu. Ya, jadi nggak perlu bahwa oh kok tahun ini kita turun, ya terus apa namanya grafik itu naik terus selama lebih dari 10 tahun terus ada turun. Ya awal pada waktu itu saya sudah menyayangkan kita sudah bangun 10 tahun lebih kok bisa turun gitu ya. Ya. Dan apalagi ini terjadi di saat saya memimpin Fifth Group misalkan.
awalnya saya juga ada merasa kok ada satu challenge di dalam masa saya berkarir ini. Tapi setelah saya pikir-pikir, justru ini adalah menjadi challenge buat saya untuk tetap bisa membawa Viv melewati situasi ini. Mindsetnya harus dirubah, Harus ya, dirubah. Pak? Bukan hambatan tapi opportunity ya. Tidak semua leader ya yang menjadi CEO di satu perusahaan itu pernah mengalami situasi seperti ini loh. Betul, Ya. Pak. Nah, itu situasi ini kalau kita pikir bahwa kita melewati satu ujian, kalau bisa lewat, itu menjadi satu catatan positif di dalam kita bekerja sebenarnya. Ya, ya ini adalah satu message menurut saya yang sangat penting. Kita semua kan leader nih, ya, bahwa seorang kawil itu juga leader di lapangannya kan, seorang division departemennya juga leader. Ya, justru disinilah kita diberikan satu challenge yang mana tidak setiap orang mendapatkan itu. Iya. Itu di situ. Tadi seperti Rona sebutkan bahwa selama bekerja di VIP baru kali ini. Baru kali ini, betul, Pak. Jadi kita harus syukurin itu kan. Betul, Pak. Itu di situ. Mungkin kayak ini ya, Pak. Kalau orang udah pernah ngerasain ujian, dia jadi tahu nih gimana susahnya, gampangnya. Ya. Terus ke depannya kalau ada challenge yang sama, dia juga udah tahu gimana bisa overcome itu. Ya. Menyambung pertanyaan itu, Pak. Sebagai seorang CEO, apa sih yang sudah Bapak lakukan selama masa pandemi ini untuk membawa Viv, menyelamatkan Viv mungkin, Pak? Apa? Ya, gini, ya saya rasa bukan hanya saya lah. Saya rasa seluruh CEO saat ini dituntut untuk berpikir ya untuk bagaimana bisa membawa timnya ini melewati satu masa krisis ini, gitu ya. Tapi yang membedakan adalah begini, orang itu semua pasti bisa membuat satu activity, ya. Activity ini standar kok. Dalam situasi kayak gini pasti standar, ya. Bahwa ada satu situasi krisis market drop, gitu ya. Bahwa kita harus melakukan perbaikan di dalam proses akuisisi, bagaimana customer yang yang baru kita booking ini harus berkualitas, gitu kan. Dan menyelesaikan masalah collection misalnya. Dan yang ketiga juga adalah yang kita lakukan selama ini di masa-masa pandemi ini adalah mengefisiensikan OPEX, gitu ya, dan memanfaatkan digital karena dipaksa oleh yang namanya pandemi ini. Kalau dulu kan kita nggak care, gitu kan. Nah, semua kan pasti standar. Nah, yang membedakan adalah alarmnya, ya. Jadi lebihnya Viv ini dibandingkan yang lain adalah alarmnya merasa bahwa ini akan krisis nih, ya. Kepekaan itu di situ. Jadi banyak company itu yang masih merasa nunggu ada dampak baru ada yang namanya dia melakukan action, gitu kan. Tapi kepekaan terhadap ini krisisnya akan sampai sejauh mana. Nah, ini yang membedakan Viv, ya. Dari akhir tahun lalu pada waktu kita bikin planning, meskipun kita nggak menduga separah ini ya, bahwa pada saat itu meskipun kita optimis, saya sudah selalu mengingatkan bahwa tahun 2020 itu bukan tahun yang gampang. Ya, pada saat itu kita nggak punya bayangan sama sekali terhadap bahwa akan ada COVID-19 ini kan. Pada waktu itu ada berita di Wuhan, mulai dari ini kita masih cuek pada saat itu kan. Dan Allah paling di sana doang. Paling di sana dia di lockdown ya sudah selesai pada saat itu, gitu kan. Tapi di situ saya sudah mengingatkan bahwa tahun 2020 ini bukan tahun yang mudah, ya. Nah di situ banyak sekali strategi yang mengenai ya belum sedrastis ini, kita mulai concern terhadap OPEX, budget, ini segala macam kan. Terhadap productivity, kita udah address ke sana semua. Ya. Nah, pada saat Februari Maret mulai di Indonesia begini, kita sudah mengingatkan tim-tim yang di cabang, yang di daerah, ya bahwa mulai harus bagaimana. Nah, yang membedakan adalah itu sebenarnya, bahwa kepekaan terhadap situasi ini menjadi penting. Setiap orang itu punya kemampuan yang sama untuk lebih irit, lebih agresif. Itu semua punya.
Tapi kan di bisnis justru itu kuncinya, Pak. Nah, Waktu ya. harus tepat. Gitu. Waktu harus tepat dan punya satu feeling, Iya, sensing sense-nya, ke depan iya. itu bagaimana. Nah, justru itu yang saya harapkan dari seluruh tim yang di PF, sensing ini penting. Ya. Bapak tadi pertanyaannya bahwa sampai sedalam apa nih permasalahan ini. Ada orang yang yakin, optimis akan seperti ada yang enggak, gitu kan. Nah, pemilihan daripada sikap untuk menghadapi satu permasalahan ini kan jadi penting. Ya, karena di dalam dunia bisnis ini tidak ada sesuatu yang pasti rumusnya. Ya, orang bisa menghadapi sesuatu dengan worst case skenario, bisa dengan skenario yang optimis. Itu kan pemilihan itu kan tergantung dari sensing masing-masing CEO-nya kan. Ya. Nah, itulah pengambilan strategi yang tepat di timing yang tepat itu menjadi penting. Menurut Bapak, nanti setelah pandemi ini berakhir, kita bisa bounce back nggak sih, Pak? Ya, harus. Pertanyaannya bukan bisa atau nggak harus. Kalau enggak, bagaimana? Sekarang kan gini ya, kita dalam situasi krisis itu ada dua hal yang kita memang harus siapkan. Yang pertama, bagaimana kita mengatasi krisisnya sendiri ini. Bagaimana kita bisa hidup, bisa bertahan di dalam menjalani situasi saat ini. Kedua, kita harus bisa balik setelah krisis ini berakhir. Krisis ini saya yakin nggak akan terus-terusan. Nggak akan terus begini terus, pasti mau setahun, mau 2 tahun, mau 3 tahun pasti akan selesai, pasti akan balik. Nah, pada saat itu ya, kita bisa balik atau enggak, harus sudah balik. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, pada saat kita di tengah-tengah krisis, selain kita melakukan aktiviti yang menyelesaikan krisis itu sendiri, kita harus belajar sesuatu. Nah, belajar sesuatu itulah yang akan menentukan bahwa kita ini bisa nggak balik, gitu. Karena kan gini, mahal nggak biaya belajarnya, mahal sekali. Buat biaya dan ini ternyata kita bisnisnya seperti ini kan, ya, makin ini aja masalah gitu. Nah, tapi akan jadi murah kalau nanti kita ini setelah situasi krisis kita bisa merubah SOP kita, prosedur kita, pelayanan kita ke konsumen. Betul, Pak. Karena konsumen pun kan juga behaviornya akan berubah. Berubah pasti Berubah kok ini. Ya. Ada yang memang bisa balik ke asal, ada yang enggak. Nah, jadi ini yang harus kita belajar di situasi ini, bukan hanya menyelesaikan krisisnya ini juga. Ya, tapi hal-hal apa yang kita harus ubah nanti setelah di situasi ini balik. Itu yang pertama. Kedua, di dalam finance company, memanage satu finance company, itu sebenarnya kan ada 4 hal penting yang kita harus manage. Ya. Yang pertama adalah sales, booking. Ya. Ini kaitannya kemana? Ini kaitannya adalah kita punya net service asset, NSA. Ya. Terus akhirnya NSA itu mendrive revenue kita. Nah, kedua adalah risk, ya, net losses. Itu juga bisa menerus kita punya profit. Ketiga adalah expand. Keempat itu funding. Ya. Itu 4 hal penting ini yang kita harus manage. Kita tidak bisa karena NPL naik tinggi terus kita langsung stop selling, nggak bisa. Karena begitu stop selling, kita hanya menyelesaikan collection, kita punya aset itu akan turun drastis, ya, nggak bisa. Ya, jadi kita harus tetap booking, melakukan sales, sehingga penurunan aset kita tidak drastis, kita bisa tahan. Gitu. Kalau tidak, permasalahan NPAT kita ini akan ke bawah sampai ke tahun 2021 maupun 2022. Karena untuk bisa recover, kita perlu revenue. Untuk menaikkan revenue, kita harus building aset. Ya, jadi kita nggak bisa. Nah, ini satu strategi yang memang lebih sulit.
kalau kita bicara di bisnis-bisnis yang sifatnya trading gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa booking di situasi risiko customer itu naik tinggi dan kita masih bisa memilih customer yang bagus. Itu menjadi challenge di proses acquisition kita. Sehingga kita bisa balance antara growth dan risk. Ya, ketiga, bagaimana OPEX ini ya kita bisa tekan, dan nanti pada saat kita recover bukan balik ke asal. Tiba-tiba membludak ya Pak. Balik ke asal. Iya. Iya kan? Nah, ini menjadi satu hal yang penting, bukan berarti kita nurunin OPEX terus nanti pada waktu balik kita harus balik ke asal. Iya. Enggak begitu mindsetnya. Ya, banyak hal-hal kalau memang yang sekarang lebih efisien, lebih efektif, kenapa nanti kita harus tingkatin lebih banyak lagi keluarin OPEX kan gitu kan? Betul. Ya. Jadi yang namanya proses-proses otomatisasi yang sekarang udah jalan, ya harus diteruskan nantinya. Gitu. Bukan langsung kita balikkan lagi. Ya kita harus punya sikap seperti itu. Perubahan pola pikir sama pola kerja kali ya Pak. Iya. Pemikirannya mungkin harus ini dijadikan habit, nggak boleh mubazir. Yang penting itu adalah mindset, pola pikir. Karena pola kerja, aktiviti, strategi pola kerja itu berdasarkan mindset. Kalau pola pikirnya nggak berubah, ya bagaimana ini bisa berubah kan? Nah ini yang Fifth Group ini timnya harus mempelajari dan konsisten untuk menjalankan itu. Karena jangan sampai orang-orang ini berpikir bahwa mereka berubah sekarang ini karena COVID. Jadi nanti kalau COVID-nya hilang, mereka balik lagi. Nggak bisa. Nggak boleh gitu. Karena kalau sekarang kita sudah bisa jalankan dengan orang yang sangat efektif jumlahnya, kenapa kita nanti menjadi nggak efektif gitu? Betul Pak. Betul. Iya kan? Nggak boleh kita di dalam kehidupan sehari-hari pun jangan sampai kita ngirit karena COVID. Begitu nanti COVID-nya udah selesai, terus income kita balik, kita boros lagi. Itu kan berarti kan kita tidak belajar apapun dalam situasi ini kan. Nah itu yang tadi saya bilang bahwa di dalam menghadapi situasi krisis bukan hanya masalah kita menyelesaikan, tapi mempelajari insight apa yang sehingga pola pikir kita juga menyesuaikan. Pertanyaannya Pak, menurut Bapak orang siap atau enggak tapi? Ya gini ya, orang PIF ini kalau mau pasti bisa. Sebenarnya gini ya, berubah pola pikir ini tinggal kita mau atau enggak. Apa susahnya sih kita berubah pola pikir? Oh, ada yang bilang berubah pola pikir itu lebih susah daripada berubah pola kerja loh Pak. Enggak, gini, sekarang kan gini betul. Ya gini, kalau kita bicara lawan kita yang paling berat adalah diri sendiri. Ya kan? Nah, kalau kita belum bisa mengalahkan diri sendiri, ya jangan ngomong kita kalahkan orang lain. Kan gitu kan. Kalau kita belum bisa merubah diri sendiri, kok kita mau merubah organisasi? Kan nggak mungkin. Ya, jadi memang dari dulu kita diajari bahwa kita ini sebelum mengalahkan orang lain harus bisa mengalahkan diri sendiri. Kita diajarin begitu. Ya. Sebelum kita bisa ngatur orang lain, kita harus bisa ngatur diri sendiri. Ya. Tapi untuk bisa seperti itu harus punya keinginan dulu. Mau nggak kamu itu berubah? Mau nggak kamu itu lebih susah sedikit? Kalau kita nggak mau, susah. Ya, susah. Sebenarnya itu satu hal yang sangat mudah, tapi karena kita tidak mau, menjadi sulit. Ya, menjadi sulit. Nah, dan memang saya tahu banyak orang yang ngomong bahwa susah merubah pola pikir sendiri. Memang karena kamu nggak mau rubah. Gitu. Justru dari diri masing-masingnya ini ya Pak. Jadi sebenarnya mental blocknya itu bukan dari orang lain sebenarnya. Iya, dari diri sendiri. Jadi kadang-kadang kalau kita ngomong bahwa saya akan berubah, kita harus tanya dulu, bener nggak statement itu kita memang benar-benar mau berubah? Mau. Atau jangan-jangan cuman oh ya Pak, siap Pak, saya berubah Pak nanti. Tapi ya, intinya diri sendiri kok sebenarnya. Jadi sebenarnya banyak PR ya Pak ya. Banyak PR untuk. Dan PR-nya nggak cuma untuk bagaimana menghadapi krisis ini, tapi juga siap-siap ke depannya ya Pak. Dan banyak dari itu sebenarnya itu malah berkaitan dengan masing-masing individu ya Pak. Iya. Ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, akhir-akhir ini banyak yang ngomongin tentang the new normal. Mungkin beberapa orang di Fifth Group juga sudah mulai ngomongin kan Pak, wah new normal nih gitu di TV, gitu dari pemerintah juga udah mulai ngomongin tentang new normal. Apa sih new normal itu Pak kalau dari kacamata Fifth Group?
new normal. Ya. Ada yang beda nggak dari sebelumnya, Pak? Ya, new normal itu kan banyak hal ya, kita bisa terjemahkan banyak. Satu normal yang baru. Jadi dulu berarti kan nggak normal. Ya. Wah, itu agak rancu nih ya. Ada yang ngomong begitu, ada yang ngomong begitu. Iya, Pak. Bahwa, oh dulu tidak normal, sekarang lah new normal kan gitu kan. Tapi kalau orang yang agak konservatif ngomongnya dulu normal, tapi ini normal yang baru kan gitu kan. Ya. Jadi banyak hal itu bisa diterjemahkannya itu luas gitu ya. Bahwa kalau dulu proses kita banyak konvensional, apakah itu normal?